Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mau presentasi tentang pengelolaan air kettle yang beranggotakan 4 orang, yaitu Theophilus Arthur Karolipto Moses dengan NPM 054, Adit Roman Kailani dengan NPM 064, M. Novan Aji S dengan NPM 066, dan Arsyad Faidoika dengan NPM 079. Pertama-tama kami akan menjelaskan tentang pengertian air kettle. Air kettle adalah udara yang digunakan dalam sistem kettle uap atau boiler un- untuk menghasilkan uap yang berfungsi sebagai sumber energi dalam berbagai industri. Peran air kettle sangat penting karena kualitas air yang digunakan secara langsung mempengaruhi efisiensi, umur, dan kerja kettle. Secara umum, air yang digunakan sebagai air boiler harus bebas dari unsur-unsur yang dapat menyebabkan terbentuknya endapan atau kerak pada boiler, serta yang dapat menyebabkan korosi pada boiler dan sistem terkait, dan tidak mengandung unsur yang dapat menyebabkan pembusahan air dalam boiler. Lanjut. Prinsip kerja air kettle. Prinsip kerja kettle uap atau air kettle adalah mengubah air menjadi uap melalui pemanasan. Pada dasarnya, air dimasukkan ke dalam kettle dan dipanaskan menggunakan api atau elemen pemanas listrik. Ketika air dipanaskan, suhunya meningkat hingga mencapai titik didihnya, 100 derajat pada tekanan atmosfer normal. Proses ini mengubah air cair menjadi uap karena molekul-molekul air mendapatkan cukup energi untuk mengatasi gaya tarik antar molekul dan merubah menjadi gas. Uap yang dihasilkan kemudian dialirkan melalui pipa atau saluran untuk digunakan, misalnya untuk gerakan turbin, pembangkit listrik, atau dalam proses pemanasan. Prinsip kerja mengandalkan perubahan energi panas menjadi energi potensial dalam bentuk uap yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai aplikasi industri dan pembangkit energi. Standarisasi air kettle. Kualitas air kettle biasanya diukur berdasarkan parameter berikut. Yang pertama, kesadahan total harus rendah mungkin 0,1 OD. Yang kedua, kadar silica. Biasanya di bawah 20 ppm. Yang ketiga, total dissolved solids biasanya di bawah 1000 ppm, maksimal 1500 ppm. Yang keempat, oksigen terlarut tidak boleh lebih dari 0,02 ppm untuk mencegah korosi. Yang kelima, pH rental optimal 10 sampai 10,8. Yang keenam, alkali normalnya 300 ppm. Yang ketujuh, M alkali normalnya 500 ppm. Dan terakhir, klorin maksimal 70 ppm. Faktor yang mempengaruhi yaitu dampak yang ditimbulkan dari kualitas air yang tidak memenuhi syarat ini tidak bisa langsung dirasakan oleh operator kettle uap tersebut. Diperlukan waktu sekitar 3 bulan sampai dengan 1 tahun baru bisa dirasakan dampaknya. Dampak air kettle yang tidak memenuhi baku mutu yaitu yang pertama ada penyumbatan. Partikel-partikel mineral yang terkandung dalam air keras dapat menumpuk dan menyumbat saluran atau elemen pemanas. Ini dapat menyebabkan kettle menjadi tidak berfungsi dengan baik dan bahkan bisa sampai rusak. Terus yang kedua ada korosi, yaitu air yang terlalu asam atau terlalu basah dapat menyebabkan korosi pada bagian-bagian kettle, mengurangi umur pemakaian alat tersebut. Lalu yang ketiga ada penumpukan kerak. Dampak yang ditimbulkan dari kualitas air tidak memenuhi syarat itu bisa langsung dirasakan oleh operator kettle uap tersebut. Diperlukan waktu 3 bulan sampai dengan 1 tahun baru bisa dirasakan dampaknya. Dampak air kettle yang tidak memenuhi baku mutu yaitu konsumsi energi tinggi. Penumpukan karat di dalam kettle mengurangi efisiensi pemanasannya, sehingga kettle membutuhkan lebih banyak energi untuk memanaskan air, yang dapat meningkatkan biaya listrik. Implementasi di industri. Yang pertama, industri laundry. Dalam industri laundry, boiler berfungsi untuk menghasilkan uap panas yang dibutuhkan dalam proses pencucian pakaian. Perawatan air boiler atau boiler water treatment sangat penting untuk menjaga kualitas air yang digunakan dalam boiler.
mencegah pembentukan kerak, serta menghindari korosi pada peralatan. Hal ini berkontribusi pada perpanjangan umur operasional boiler dan mengurangi biaya perawatan serta penggantian peralatan. Yang kedua yaitu resto dan frozen food. Restoran dan pabrik makanan beku sering mengandalkan boiler untuk memasak atau mengolah makanan. Kualitas air yang optimal sangat diperlukan untuk menjaga keamanan dan kualitas produk makanan. Perawatan air boiler membantu menghilangkan kontaminan yang dapat mengaruhi rasa dan aroma makanan, serta mencegah kerusakan pada peralatan. Yang ketiga yaitu pabrik batu bata. Pabrik batu bata menggunakan uap panas dalam jumlah besar untuk proses produksi seperti pemanasan tanah liat dan pembakaran bata. Air yang digunakan dalam boiler harus bebas dari kontaminan yang dapat merusak sistem pemanas dan mengaruhi kualitas hasil produksinya. Dengan menerapkan boiler water treatment, pabrik batu bata dapat memastikan sistem boiler berfungsi secara optimal dan menjaga kualitas produksi hasil dari mereka. Sekian dari presentasi kelompok kami. Maaf jika ada salah kata atau salah kalimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.